wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa-siswi sekalian, melanjutkan materi dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan membicarakan tentang kalimat fi'il. Kemarin sudah membicarakan kalimat isim beserta tanda-tandanya dan contoh-contohnya. Sekarang yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Definisi al-fi'lu adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Artinya kata tersebut sudah mempunyai makna tanpa keterangan dari kata yang lain. Itu sudah punya makna. Itu artinya menunjukkan makna dengan sendirinya dan disertai salah satu 3 zaman. Ada makna zaman di dalam situ, mungkin lampau, sedang, atau akan datang. Jika fi'il itu zamannya lampau, maka disebut fi'lun madhin. Kalau zamannya sedang atau akan, disebut fi'lun mudhari'un. Dan kalau menunjukkan hanya punya zaman akan, disebut fi'il amar. Jadi kalau perbuatan itu sudah dilakukan, namanya fi'il madhi. Sudah dilakukan itu gimana? Perbuatan itu sudah terjadi duluan, baru ada informasi. Nah, informasi namanya kalamul mutakallim. Kalau perbuatan itu terjadi sebelum kalamul mutakallim, maka dinamakan fi'lun madhin. Ono wong ngomong jam 12, jam 12 itu loh bicara, kejadiannya jam 10. Mesti bahasanya sudah itu. Khadara Zaidun, hadir Zaid sudah hadir. Ngomongnya kapan? Jam 12. Oh berarti Zaid datang itu mungkin jam 11, mungkin jam 10 dan seterusnya. Yang jelas aktivitas tersebut terjadi sebelum kalamul mutakallim. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', antara peristiwa yang terjadi dengan kalamul mutakallim itu bersamaan. Kalamul mutakallim ngomongnya jam 12, peristiwanya jam 12, lah itu namanya fi'lun madhin, sedang berlangsung. Atau kalamul mutakallim jam 12 dia ngomong, peristiwanya jam 1, jam 2, lah itu namanya akan. Jadi startnya zaman sudah, sedang, akan, itu titiknya adalah dari kalamul mutakallim. Ngomongnya dulu kapan? Nah itu baru muncul sudah, sedang, akan. Sedangkan untuk fi'il amar adalah akan. Setelah disuruh baru dikerjakan. Nah itu namanya akan. Berarti ada orang ngomong menyuruh, nah, setelah itu baru dilakukan. Nah itu namanya zaman sudah. Zaman namanya zaman akan, sudah akan. Sehingga disimpulkan begini, kalau perbuatannya itu terjadi sebelum kalamul mutakallim, maka zamannya madhin. Kalau peristiwanya dengan kalamul mutakallim bareng bersamaan, namanya fi'lun mudhari'un. Nah, kalau zamannya, kalau antara perbuatannya dengan kalamul mutakallim itu perbuatan peristiwa terjadi setelah kalamul mutakallim, nah itu namanya zamannya akan. Bisa fi'il mudhari', bisa fi'il amar. Kata kerja itu ada 3. Satu fi'lun madhin. Ada orang ngomong kataba. Kataba telah menulis. Dia laki-laki telah menulis. Berarti aktivitas menulis sudah dilakukan atau sudah berlalu.
maka bahasanya kataba. Ada orang ngomong yaktubu, sedang akan menulis, berarti aktivitas menulis sedang atau akan dilakukan. Uktub, tulislah, berarti aktivitas menulis akan dilakukan. Jadi dalam ilmu nahwu membahas fi'il yang berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa. Maka fi'il itu 3, fi'lun madhin, fi'lun mudhari', fi'lu amrin. Adapun ilmu yang membahas, adapun keilmuan yang membahas tentang fi'il sulasi mujarrad, rubai mujarrad, sulasi mazid, rubai mazid dan seterusnya, itu dibahas dalam ilmu sharah, bukan di ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu hanya membicarakan tentang fi'il yang berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa, sehingga ada 3. Nanti dibahas lagi tentang fi'il-fi'il yang mabni dan mu'rab, juga dibahas dalam ilmu nahwu. B. Tanda-tanda fi'il. Fal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Fal fi'lu fa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf secara global, ja'a limaknan kemarin. Maka 3 ini mau dijelaskan secara rinci, secara detail, maka diberi fa. Fa itu namanya fa li tafsil, fa yang fungsinya mau menjelaskan sesuatu dengan rinci, dengan detail. Setelah diterangkan secara global, fal fi'lu mengko utawi fi'il iku yu'rafu, bisa diketahui apa fi'il, bisa diketahui biqad dengan huruf qad. Karena qad ini 2 huruf, maka ditulis asli qad, wasini dan sin. Nah, sin ini karena 1 huruf maka ditulis lengkap, wasini dan sin. Wasaufa dan saufa, wata ita'nisi dan tak ta'nis, sifat ta as-sakinati kang sukun. Tanda fi'il adalah qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah. 1 qad. Qala Allah Ta'ala, contoh, qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha, sungguh beruntung sapa al mu'minuna, orang-orang mukmin. Di sini ada fi'il aflaha, kemasukan qad. Yang kedua sin, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Yaqulu, kemasukan sin menjadi sayaqulu. Sayaqulu akan bicara sapa as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Safihun, safihani, jamaknya sufaha. Jadi orang belajar itu apabila menjumpai lafaz yang jamak, maka harus dicari mufradnya biar cepat pandai. Yang ketiga kemasukan saufa. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Qala saufa astaghfiru. Maka astaghfiru ini fi'il karena kemasukan saufa. Yang keempat ta'u ta'nisi as-sakinatu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Akhraja asalnya, karena fa'ilnya al-ardu dan al-ardu itu dihukumi mu'annas, maka fi'ilnya diberi ta, wa akhrajat. Maka penjelasannya aflaha adalah fi'il, yakulu adalah fi'il. Kalau aflaha kemasukan qad, kalau yakulu kemasukan sin, kalau astaghfiru fi'il bukan isim sebab kemasukan saufa. Akhrajat fi'il bukan isim sebab dapat kemasukan tak ta'nis as-sakinah. Nanti di sini di belakang dirinci lagi. Qad, sin,
saufa, tak tanis. Ini sudah mewakili dari sekian fi'il. Nanti di belakang dijelaskan lagi. Setelah membicarakan fi'il, itu ada 3 tanda-tanda fi'il. Maka selanjutnya bicarakan tentang huruf, kalimat huruf. Huruf sebagai kata. Definisi al-harfu, kata al-harfu adalah kata yang tidak mempunyai makna dengan sendirinya. Kalimat huruf secara makna tidak mempunyai makna dengan sendirinya secara sempurna. Huruf baru mempunyai makna jika digabung dengan kata yang lain. Hal itu maknanya tanya. Tidak mungkin bisa difahami tanya. Tanya itu punya ketergantungan dengan sesuatu yang ditanyakan. Ditanyakan ini sudah makan apa belum makan. Jadi tidak punya makna. Apalagi fi di dalam. Di dalam baru punya makna di dalam. Iya, tapi belum sempurna. Karena kalau kamu punya teman, kamu cari, kamu kemarin saya cari, tidak ada. Oh, saya di masjid. Orang di masjid dengan di lapangan itu beda. Makanya fi itu belum punya makna secara sempurna. Saya tadi malam di dalam mana? Jadi fi, min, dari itu belum punya makna. Hanya menjelaskan punya makna memulai aktivitas, itu saja min itu. Cuma dari mana gitu loh. Maka butuh kalimat yang lain. Hal itu maknanya pertanyaan, diterjemah oleh bahasa Indonesia apakah. Fi itu menunjukkan di dalam sebuah tempat. Terjemah bahasa Indonesia di dalam. Lam itu meniadakan aktivitas, diterjemah oleh bahasa Indonesia tidak. Hal ijtahada Zaidun, hal ana ta ijtahada rajin sapa Zaidun Zaid. Kalimat hurufnya hal. Wa hal Zaidun talibun, wa hal ana ta Zaidun utawi Zaid itu talibun siswa. Nah, maka hal itu bisa masuk kepada fi'il, juga bisa masuk kepada isim. Fi Zaidun yadkhulu fil fasli sabahan. Zaidun utawi Zaid iku yadkhulu masuk sapa huwa Zaid. Nah, fi ini baru sempurna kalau sudah digabung dengan al-fasli, fil fasli dalam kelas. Kapan sabahan? Dalam waktu pagi-pagi. Berarti dia rajin masuk kelas pagi-pagi, rajin dia. Lam meniadakan Zaidun lam yaktub darsan fil fasli. Zaidun utawi Zaid iku lam yaktub tidak menulis. Lam baru punya makna setelah digabung yaktub. Lam yaktub orang nulis sapa huwa Zaid, orang nulis darsan ing pelajaran fil fasli dalam kelas. Penjelasan hal fi dan lam adalah huruf. Kalimat huruf. Jadi huruf masuk dalam kategori kata, sebab masing-masing baru mempunyai makna setelah digabung dengan kata yang lain. Contoh di atas. Lalu berbicara tanda. Huruf itu mempunyai tanda apa enggak? Kalau isim jelas tadi tandanya, fi'il jelas, baru kita bicarakan tentang tanda-tanda fi'il. Sekarang huruf punya tanda apa enggak? Wal harfu utawi kalimat huruf ikumma kalimat la yasluhu yang tidak pantas. Ma'ahu sertane ma apa dalilul ismi tandanya isim. Wala dalilul fi'li dan tidak pantas kemasukan tandanya fi'il. Jadi huruf adalah kalimat yang tidak pantas, tidak patut menerima tanda isim dan tanda fi'il. Terjemahan huruf yaitu kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il.
Lalu ada tandanya enggak? Ya tetap ada. Tidak menerima tanda itu merupakan tandanya huruf. Jadi tidak ada tandanya itu loh. Ya tandanya. Tanda itu menetapkan sesuatu, sekalipun yang ditetapkan itu ya tidak berbentuk. Saya beri ilustrasi aja. Saya pernah disuruh beli rujak sama mbak saya karena waktu itu hamil. Dak tukono rujak 2 bungkus. Kanggo mas, kanggo aku. Nek awakmu kepengin tuku. Yang satu pedas untuk mas, kata mbak saya. Lah yang satu ndak pedis. Maka saya pergi ke jual rujak. Ada di desa saya rujak, jualan rujak. Saya bilang tumbas rujak 2 bungkus, yang satu pedas, yang satu ndak. Biasanya saya tinggal ke tepi laut sana sambil melihat kapal-kapal, perahu-perahu yang datang. Tidak lama saya ke penjual rujak. Apa kata penjual rujak? Yang pedis, yang ada karetnya. Nah, dikareti, sudah dibungkus tas kresek. Nah, lalu saya bawa pulang. Pertanyaan yang muncul, yang pedas yang ada karetnya, tandanya. Berarti yang tidak pedas, tidak ada karetnya lah. Tidak ada karetnya itu tandanya. Sama dengan kalimat huruf. Tidak ada tandanya itu merupakan tanda kalimat huruf. Lebih spesifik lagi catatan, tanda itu menetapkan sesuatu, sekalipun sesuatu yang ditetapkan itu tidak terbaca maupun tidak terlihat. Contoh, kha adalah huruf yang punya tanda titik di atas. Kha ini, kok tahu lah ono titik endur. Yang kedua jim. Jim ini huruf yang punya tanda. Titiknya di mana? Di bawah, jim. Ini jim inilah, ini titik ini sor. Nah, tinggal kha sekarang. Kha ini dikatakan kha, bukan jim dan bukan kha. Ada tandanya? Tidak ada. Tidak ada titik. Tidak mempunyai titik. Itu merupakan tandanya ha. Sama kan dengan kalimat huruf? Sama. Jadi tidak ada tanda, itu tandanya. Ada buku barangkali setelah disampuli sama, yang satu sorof, yang satu nahwu. Biar tidak salah karena jadwalnya ini harinya beda, saya beri tanda satu saja, nahwu gitu. Ini nahwu ini. Lo kok tahu lah ini tulisannya, berarti ini sorof. Kok tahu? Tidak ada tulisannya. Itu juga merupakan tanda sama. Dari keterangan di atas, di sini kata ada 3 macam. Al kalimatu ada 3 macam, ismun, fi'lun, harfun. Jadi yang pertama ismun. Saya cuma mengikuti saja ulama-ulama dulu. Kalimat itu yang pertama ismun. Setelah itu baru fi'lun. Mungkin saja aktivitas itu setelah tahu orang, setelah ada orangnya. Jadi ada isimnya dulu, baru ada aktivitasnya. Ada bendanya dulu. C, huruf diperuntukkan. Benarnya huruf itu diperuntukkan huruf kata depan. Ini jadi salah satu mewakili karena sering huruf itu di depan kalimat. Maka huruf buka kurung kata depan itu diperuntukkan 3 macam kategori. Sebab huruf dari segi makna yang sempurna harus dirangkai dengan kata yang lain. Uraiannya sebagai berikut. 1 hal diperuntukkan untuk fi'il dan isim. 2 fi hanya diperuntukkan hanya isim. Lam diperuntukkan hanya pada fi'il. Di sini fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Sedangkan lam ini adalah amil yang menjazmkan fi'il. Maka di sini diberi kurung hanya fi'il mudhari'.
Jadi dari sekian huruf yang ada dalam bahasa Arab itu hanya 3 kategori ini diperuntukkan fi'il isim, hanya fi'il, yaitu fi'il mudhari. Huruf hal, pertanyaan apakah, tempat dalam ini sama dengan kemarin di atas contohnya. Ini hanya menunjukkan bahwa huruf diperuntukkan untuk fi'il isim. Hal ijtahada zaitun wa hal zaitun mujtahidun. Fi hanya untuk isim, lam hanya untuk fi'il mudhari. Catatan, huruf itu ada 2 macam, yaitu ma'ani al-ma'aniyatu, yaitu huruf yang bermakna, huruf yang mempunyai makna, seperti lam, fi, hal, seperti di atas tadi. 3 ini yang masuk kategori kalimat huruf. Contoh di atas, ada huruf itu mabaniyat hijaiyah, huruf tidak bermakna, seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Ini tidak masuk kategori kalimat huruf. Kata adalah lafaz yang dipakai dan atau digunakan oleh bahasa Arab, namanya qaulun. Saya mau bicara kalimat dulu. Kalimat itu lafaz, dan lafaz di sini harus qaulun. Qaulun itu lafaz yang dipakai dalam bahasa Arab yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu gimana? Cara bacanya sekaligus. Contoh, qala fi al-masjidi. Maka ini terdiri 3 kata. Qala fi al-masjidi. Jadi masing-masing dibaca sekaligus. Orang baca qala itu tidak boleh ko baru la, tidak boleh, karena qala itu 1 kata. Ngaji dimarahi gurunya itu waqala waqo, terus la'at dimarahi oleh gurunya itu. Al-masjid 1 kata. Kalau dibaca al-mas, menang terus dimarahi mesti. Jadi cara membacanya sekaligus. Jadi kata adalah lafaz. Lafaz yang dimaksud di sini adalah lafaz yang qaulun. Itu artinya lafaz yang dipakai dalam bahasa Arab sehingga menjadi qaulun. Cara membacanya sekaligus. Sehingga qala fil masjidi, dakhala zaitun fil masjidi, umpamanya. Dakhala 1 kalimat, zaitun 1 kalimat, fi 1 kalimat, al masjid, berarti jumlah seluruhnya 4 kalimat, 4 kata. Dari keterangan di atas kata kunci ta'u ta'nisi as-sakinah itu hanya masuk pada fi'lun mudhari. Kata kunci dari tanda kalimat fi'il. 1 adalah qad tadi, sin, saufa, tak ta'nis. Ternyata ta'u ta'nis itu hanya masuk pada fi'lun madhin. Jadi kalau ada kata kemasukan tak ta'nis mesti fi'il madhi, tidak mungkin fi'il mudhari, apalagi fi'il amar, tidak mungkin. Yang kedua, sin dan saufa itu hanya masuk pada fi'lun mudhari, tidak mungkin masuk fi'il madhi, fi'il amar. Qad itu masuk pada fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Berarti begini, qad ini bisa fi'il madhi, fi'il mudhari. Sin itu hanya fi'il mudhari, sedangkan tak ta'nis itu hanya masuk pada fi'lun madhi. Jadi 4 tanda tadi. Pertanyaan yang muncul, fi'il tadi ada 3. Fi'il madhi kebagian tak ta'nis sama qad. Fi'il mudhari kebagian sin dan saufa. Lalu fi'il amar ini kebagian apa? Karena fi'il amar itu lahir diciptakan dari fi'il mudhari, maka secara tidak langsung fi'il amar itu diwakili oleh fi'lun mudhari. Jadi ada
seperti ya muannas mukhatabah itu bisa masuk di fi'il mudhari', masuk fi'il amar. Jadi pertimbangannya jurumnya ini lalu fi'il amar ini kebagian yang mana? Maka jawabannya fi'il amar sudah diwakili oleh fi'il mudhari' karena fi'il amar itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Misalkan sajada yasjudu, maka amarnya sajada yasjudu. Yasjudu itu fi'il mudhari'. Identitas fi'il mudhari' itu ya huruf mudhari'nya tadi yasjudu. Apabila mau dibikin fi'il amar, maka identitas mudhari' harus hilang. Ya-nya dihilangkan dulu. Maka sinnya sukun, jimnya dhamma. Sinnya tidak bisa dibaca. Nah, karena dibaca maka diberi bantuan hamzah menjadi usjud. Kenapa disukun? Karena mabninya fi'il amar sahih akhir, wakeknya di anta itu harus sukun. Usjud. Jalasa yajlisu. Yajlisu fi'il mudhari' dijadikan dibentuk ke fi'il amar, identitas mudhari' harus hilang ya-nya. Jimnya disukun, maka mendatangkan hamzah. Hamzah ini hamzah wasol, maka tidak bisa dibaca ini kalau sudah ya-nya dihilangkan. Maka pasang hamzah ditambahi hamzah wasol menjadi ijlis. Ijlis itu dari fi'il mudhari'. Qoma yakumu. Qoma itu mudhari'nya yakumu. Yakumu. Setelah ya huruf mudhari'ah hidupku, maka ya-nya ketika dihilangkan maka tetap masih bunyi ku. Makanya fi'il amarnya kum. Nah, ada sukun dua, maka wawunya dihilangkan menjadi kum. Kalau begitu kum itu dari yakumu. Iya. Yabi'u. Ba'a yabi'u. Amarnya bi. Kalau begitu bi itu dari yabi'u. Itulah sebabnya sehingga cukup untuk tanda fi'il diwakili fi'il mudhari'. Di sini ada skema untuk belajar tanda-tanda isim. Satu, tanda isim adalah tanwinun, tanwin, menerima tanwin. Karena kitab ini kitab permulaan, maka tidak dijelaskan secara detail tentang tanwin. Tanwin itu seluruhnya dalam bahasa Arab ada 10 tanwin, bentuk macam-macamnya itu. Yang menjadi tanda isim itu hanya 4 tanwin itu. Nah, di sini tidak disebut karena kitab ini adalah kitab awal bagi para pemula. Ada tanwin tamkin, ada tanwin iwad, ada tanwin muqabalah, ada tanwin tankir. Ada 4 itu sebagai tanda isim. Yang kedua i'rabul jarri, menerima i'rab jar. Yang ketiga bisa kemasukan al. Jadi umum isim itu kemasukan al. Al di sini al yang bisa membentuk asalnya isim nakiro menjadi ma'rifat. Rajulun seorang laki-laki, tapi kalau sudah dimasuki ar-rajulu laki-laki itu loh. Dukhulu harfil jarri, kemasukan huruf jar. Jadi ini untuk memudahkan belajar bahwa tanda isim itu ada 4 tanwin, i'rabul jarri, al, dukhulu harfil jarri, kemasukan huruf jar. Tanda-tanda fi'il qad masuk di fi'il madhi dan mudhari', sin, saufa hanya di fi'il mudhari', ta'ut ta'nis hanya di fi'il madhi. Ini yang sudah kita bicarakan. Jadi ini kita sudah membicarakan kalam, kita sudah membicarakan kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf.
Kita sudah membicarakan isim dan tanda-tandanya, fi'il dan tanda-tandanya, huruf dan fungsinya huruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita membicarakan bab yang kedua, al-i'rabu wa anwa'uhu. Memang apalagi bagi siswa-siswi yang baru mempelajari i'rab, gurunya saja merasa kesulitan. Hati-hati betul ketika membicarakan i'rab. Karena apa? I'rab dibicarakan itu harus berbicara tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, tanda jazm. Padahal kita belum membicarakan itu. Nah itu. Makanya saya ulangi lagi, bagi siapa saja yang menuntut ilmu, maka tidak masuk itu tidak boleh. Karena ada ilmu yang diterangkan hari ini yang sudah harus diterangkan hari ini, padahal masih 1 bulan baru diterangkan. Maka jangankan muridnya, gurunya saja agak kesulitan. Ini diberikan yang mananya dulu ini. Bukan gurunya tidak paham, cuma diberikan yang mana dulu ini. Maka kesulitan. Termasuk saya ketika mengajar al-i'rab, sangat hati-hati. Karena seringkali siswa itu diajar sesuatu lalu menyimpulkan itu loh, belum apa-apa sudah disimpulkan. Apalagi yang diajar itu perempuan. Perempuan itu gampang menyimpulkan sesuatu, padahal ini belum bisa disimpulkan. Masih antara lain gini ya, al-i'rabu, kita bicara perubahan akhir kalimat. Wa anwa'uhu, lan pira-pira macam-macamnya i'rab. Definisi al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Al-i'rabu utawi yang dinamakan i'rab, a'raba yu'ribu i'raban. Nah itu kalau sudah membacanya langsung di latar belakang ini biar anak bisa membaca ya pelan-pelan. Ini dari af'ala yuf'ilu if'al, a'raba yu'ribu i'rab, gitu. Jadi anak sudah ditunjukkan kalau kesulitan i'rab kalimat apa, bawa saja fi'il madhinya. Huwa iku utawi i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi. Taghyir itu masdar ghayyara yughayyiru taghyir, fa'ala yuf'ilu taf'ila gitu. Jadi awal-awal sudah ikut taghyiru awakhiril kalimi, perubahane pira-pira akhire pira-pira kalimat. Ini mudhaf, taghyir itu mudhaf, awakhiri mudhaf ilaih, mudhaf lagi, al-kalimi mudhaf ilaih. Cara membacanya dalam praktek membaca kitab, mudhaf ilaih harus jadi satu. Sehingga di sini 3 kata jadikan satu, taghyiru awakhiril kalimi, perubahane pira-pira akhire pira-pira kalimat. Kenapa kok berubah? Ikhtilafil awamili, karena bermacamnya beberapa amil. Awamil itu jamak, mufradnya amilun, amilani, awamil. Ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilaf, gitu. Jadi awal-awal anak sudah dipelajari tasrifan. Ikhtilafil awamili, karena bermacamnya beberapa amil. Amil ini jamak, ghairil akil, sifatnya mufrad muannas, ad-dakhilati yang masuk, ad-dakhilati yang masuk alaiha ing atase amil, awamil, ad-dakhilati yang masuk alaiha ing atase kalim. Keliru.
Likhtilafil awamili karena bermacamnya beberapa amil ad-dakhilati yang masuk alaiha ingatasi kalim beberapa kalimat berubah lafdon ay fi lafdin lafdon ing dalam ucapannya jadi berubah itu terlafatkan atau takdiran atau dikira-kirakan. Takdir itu maknanya tidak terbaca. Nah ini wong berubah kok gak bisa diwaca, ini gimana, bingung lagi ini. Makanya pelan-pelan baik pak gurunya atau muridnya. Perubahan ada dua, ada lafzon terbaca, ada takdiron tidak terbaca. Nah, takdiron tidak terbaca itu diterjemah oleh guru-guru, oleh kiai-kiai dikira-kirakan. Saya cuma ikut saja ini. Menurut ulama nahwu al-i'rab, karena di sini ada alnya, maka al-i'rab di sini adalah i'rab menurut ulama nahwu. Jadi perubahan menurut ulama nahwu, bukan perubahan menurut ulama yang lain. Alnya, al itu ada dua bahasa Arab, ada ahdiyatun, ada jinsiyatun. La al-i'rab ahdiyatun itu ada li ahdi zini. Lah ini termasuk li ahdi zini ini. Setiap orang baca tahu bahwa i'rab di sini yang dimaksud adalah perubahan menurut ulama nahwu, menurut pakar tata bahasa. Menurut ilmu nahwu, ulama nahwu, i'rab adalah perubahan akhir beberapa kata karena ada amil yang masuk, baik terbaca lafzon maupun tidak terbaca atau dikira-kirakan takdir. Jadi terbaca lawannya tidak terbaca, lafzon lawannya takdiron. Contoh, ja'a zaitun, zaitun, ja'a zaitun, ja'a wis teko sapa zaitun zaid. Zaid ini berubah dari tidak punya status apa-apa ketika kemasukan ja'a, maka berubah zaid ini rofa jadi pelakunya ja'a. Ja'a zaitun, ja'a wis teko sapa zaitun zaid. Yang kedua, ro'a khalidun zaidan, ro'a wis melihat, wis ningali. Sapa sing ningali? Khalidun khalid, ningali sapa zaidan ing zaid. Tadi dibaca zaitun, sekarang zaidan. Kini ini berubah lafzon. Marra khalidun bi zaidin, marra lewat sapa khalidun khalid bi zaidin, ketemu, bukan dengan ini. Maknanya bi zaidin itu ketemu. Tadi Khalid melaku-melaku, ketemu Zaid di tengah jalan, itu namanya bi, ilsok namanya. Wamsaku biru'usikum, kata Al-Quran. Wamsaku musapo sira kabeh bi, ketemu, biru'usikum, ketemu kepala kalian. Mes penjelasan zaitun dibaca rofa. Nah, berarti berubah rofa. Sebab ada amil yang merofakan berupa ja'a. Itu dulu. Jadi siswa harus tahu bahwa zaitun ini sudah berubah dari tidak punya status apa-apa, zaitun, menjadi zaitun dibaca rofa. Sebab ada amil yang merofakan berupa ja'a. Baru itu berubah rofa. Yang kedua, zaidan dibaca nasab, sebab ada amil yang menasobkan berupa ro'a. Ro'a itu begini, ro'a itu fi'il muta'addi. Fi'il itu ada yang lazim, hanya punya fa'il sebagai pelaku. Ada yang punya fa'il, punya maf'ul. Ya ono pelakune, ono obyeke. Maka ro'a ini setelah merofakkan Khalid, menasobkan zaidan. Ro'a melihat sapa Khalidun Khalid, melihat zaidan ing zaid. Seperti Zoroba sama ini, Zoroba Khalidun zaidan, sama. Sama-sama muta'addi, fi'lun muta'addin. Tapi kalau ada alnya ya al-fi'lu al-muta'addi. Yang ketiga, zaidin dibaca jar, sebab ada amil yang mengejarkan berupa ba.
buka kurung bi. Perubahan kata zaidun ketika rofa dun. Kalau baru belajar nahwu sepertinya zaitun tidak berubah-berubah, itu punya status rofa. Zaidan berubah zaidan ketika nasab dan zaidin ketika jar, sebab ada amil yang masuk, itu dinamakan i'rab. Jadi perubahan zaidun ketika rofa, zaidan ketika nasab, zaidin ketika jar, karena ada amil yang masuk, nah itu dinamakan i'rab. Sehingga kelihatan, sehingga kita punya guru biasanya memberi keterangan ini. Perhatikan kaidah atau aturan sebagai berikut. Aturan ini hanya untuk mendukung saja, biar rofa, nasab, jar itu jelas. Fa'il pelaku wajib dibaca rofa, sebab ada amil yang merofakan berupa fi'il, kata kerja. Di sini ja'a zaidun. Yang kedua al-maf'ulu bi, maf'ul bi objek wajib dibaca nasab, sebab ada amil yang menasabkan berupa fi'il, yaitu ro'a Khalidun Zaidan. Sehingga anak didik yang diajarkan pelan-pelan punya kaidah, kalau begitu fa'il wajib rofa, maf'ul bi wajib nasab, fa'il wajib rofa karena ada yang merofakan, itu tidak boleh ditinggal. Kalimat itu dibaca rofa harus ada amil yang merofakan. Kalau dibaca nasab harus ada amil yang menasabkan. Al-majruru, kata yang dibaca jar itu sebab ada amil yang mengejarkan atau sebab menjabat mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih seperti mudhaf ilaih itu na'lu zaidin, sandale zaid. Lah na'lu itu mudhaf, zaidin mudhaf ilaih. Orang Jawa itu sering itu setiap hari ngomong mudhaf ilaih. Lah cuma anaknya Pak Zaid, lah itu kan mudhaf ilaih. Rumahnya Muhammad, mudhaf ilaih. Sering kita baca. Jadi pendekatannya mudhaf disandarkan. Yang kedua mudhaf ilaih dipakai sandaran. 4 al-amilu, amil itu berupa apa? Kata, bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf. Atau fi'il, huruf, amil adalah kata, kalimat. Bisa fi'il, bisa huruf, bisa isim yang berfungsi merofakkan, menasabkan, mengejarkan atau menjazmkan. Nah, itu namanya amil. Jadi saya ulangi lagi, kaidah ini biar dapat dijaga, maka harus punya kaidah begini. Setiap kalimat yang rofa harus ada amil yang merofakan. Setiap kalimat yang nasab mesti ada amil yang menasabkan. Kalimat jar mesti ada amil yang mengejarkan. Jazm mesti ada amil yang menjazmkan. Ini jadi kaidah ini harus tertanam di awal siswa mempelajari nahwu, sehingga dia tidak gampang membaca rofa, tidak gampang membaca nasab. Dibaca rofa, mana amil yang merofakan? Nah gitu. Nasab ini kok tahu lah, ini ono an, ono lana gitu. Nah itu yang berhubungan dengan i'rab. Pembagian i'rab. I'rab ada dua macam. I'rab lafdzun, terbaca, terlafadzkan. I'rab lafdzun adalah i'rab yang dapat melafatkan tanda i'rab rafa. I'rab rafa itu loh bisa dilafadzkan, berarti lafdzun. Bisa melafatkan tanda nasab, lafdzun, dan bisa tanda i'rab jar, sebab tidak ada penghalang berupa tidak mungkin tandanya dapat diucapkan, tandanya berat diucapkan, dan adanya harokat kasroh yang menyesuaikan pada ya mutakallim, yaitu ya yang bermakna saya. Begini, i'rab lafdzun itu i'rab yang bisa melafatkan tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, karena tidak ada
sesuatu yang menghalang-halangi. Sesuatu yang menghalang-halangi lafzun itu satu ya, tidak mungkin bisa dilafadzkan. Seperti isim itu ada kalanya akhirannya itu huruf ilat, alif. Nah, alif itu selamanya sukun. Bagaimana kalau ada lafaz isim akhirannya alif jadi fa'il? Padahal isim mufrad itu alamat rafa'nya harus dhamma, dan dhammanya tidak mungkin diucapkan. Alif pun tidak mungkin bisa membunyikan dhamma. Nah itu, maka apabila ada isim akhirannya kok alif, maka alif ini dianggap penghalang, menghalang-halangi membunyikan tanda rafa. Yes. Jadi i'rab lafdzon itu adalah i'rab yang bisa melafadzkan tanda rafa, nasab, jar. Sebab tidak ada penghalang. Berupa apa? Tidak mungkin diucapkan, tidak ada itu. Atau penghalang lagi berat diucapkan. Ada isim akhirannya ya, al-qadhi itu kan akhirannya ya. Ya di ujung, dia jadi fa'il harus dhamma, qadhiyu. Itu oleh bahasa Arab dianggap berat. Itu sampai terus wakofe piye barang itu sudah, itu dampaknya ke sana. Maka al-qadhiyu itu dianggap berat, sehingga berat ini bisa menghalangi lafdz, sehingga nanti i'rabnya takdir. Atau ada lafadz sahih akhir tapi disandarkan pada ya mutakallim, pamane waladun, ada ya menjadi waladi, anak saya. Lah gimana gini ini? Padahal dalnya harus dhamma ketika jadi fa'il. Nah ini dianggap ada penghalang apa? Harus harokat kasroh waladi, karena ada ya mutakallim. Contoh ja'a zaidun, ja'a teko sapa zaidun, zaid lafdon, karena dal bisa membunyikan dhamma. Zaidun itu tanda rafa'nya dhamma, dan dal bisa membunyikan. Ada penghalang? Tidak ada. Ya tidak sulit, tidak berat, tidak ada ya mutakallim. Kalau ada ya mutakallim jadi zaidi nanti. Yang kedua, ra'a Khalidun Zaidan, ra'a melihat sapa Khalidun Zaidan lafdhan ini. Marra Khalidun bi Zaidin, penjelasan Zaidun dibaca rafa, tandanya dhammatun. Dhammatun zahiratun, dhamma yang jelas. Zaidan dibaca nasab, tandanya fathatun zahiratun. Zaidan, fathah yang jelas, tidak takdiran gitu maunya. Zaidin dibaca jar, tandanya kasratun zahiratun. Perhatikan, terbacanya dhamma pada dalnya kata Zaidun ketika dibaca rafa, terbacanya fathah ketika dibaca nasab Zaidan, dan terbacanya kasroh ketika dibaca jar Zaidin, karena tidak adanya sesuatu yang menghalang-halangi. Itu dinamakan i'rab lafdzon. Maka Zaidun, Zaidan, Zaidin, Zaidun itu isim mufrad, tanda rafa'nya dhamma, dhammanya terbaca lafdzon. Zaidan isim mufrad, tanda nasabnya fathah, fathahnya lafdzon Zaidan. Zaidin isim mufrad, tanda jarnya kasrah, kasrahnya lafdzon. Lah begini ini karena tidak ada yang menghalang-halangi, maka dinamakan i'rab lafdzon. Contoh lagi, hadara talibun, ra'aitu taliban, salamtu ala talibin. Hadara hadir sapa talibun, seorang siswa. Ra'aitu taliban, ra'aitu melihat sapa saya taliban, ing seorang siswa. Salamtu ala talibin, salamtu mengucapkan assalamualaikum sapa saya ala talibin pada seorang siswa. Perhatikan akhirannya ba, terbacanya dhamma pada baknya kata talib ketika rafa bun.
terbacanya fathah ketika dibaca nasab, terbacanya kasroh ketika dibaca jar. Karena tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi, itu dinamakan i'rab lafdhon. Akhirnya bisa disimpulkan sahih akhir tidak bertemu ya mutakallim, maka i'rabnya lafdhon. Isim mufrad loh ini. Berlaku untuk isim mufrad jamak taksir. Sedangkan untuk jamak muannas salim, untuk muzakkar salim beda. Ini baru contoh isim mufrad. Saya harus hati-hati sehingga siswa nanti punya menyimpulkan ini. Jadi dibawa ke isim mufrad dulu yang sahih akhir, yang tidak bertemu ya mutakallim itu dulu. Belum berbicara gimana kalau jamak taksir, belum. Hanya itu saja untuk membedakan yang lafdzon sama takdiran. Sekarang dua i'rab takdiran. Al-i'rabu takdiran adalah i'rab yang terdapat adanya penghalang berupa tidak mungkin tanda i'rab dapat dilafadzkan atau dibaca. Lalu akhirannya alif, al-fatah, itu alif selamanya sukun. Berat tanda i'rab dapat dilafadzkan. Berat loh, bukan tidak mungkin, berat. Karena akhirannya ya. Ini berat. Yang ketiga, harokat kasroh untuk menyesuaikan sukun dia mutakallim. Contoh, hadharul fatah. Fatah ini isim mufrad, harus dhamma tanda rofaknya. Padahal akhirannya alif. Alif itu selamanya sukun. Untuk mengamankan ini kaidah yang mengatakan isim mufrad alamat rofaknya harus dhamma, maka di sini muncul dhammanya takdiran. Seandainya tidak ada i'rab takdiran, maka ulama nahwu akan berbicara begini, alamat rafa'nya sukun. Wah, rusak kabeh nanti kaidahnya ini. Jadi untuk mengamankan kaidah bahwa isim mufrad itu alamat rafa'nya dhamma, nah gimana kalau mu'tal akhir begini ini? Ya tetap dhamma, cuma dhammanya muqaddaratun alal alif. Karena apa? Ya dhamma tidak mungkin alif bisa membacakan dhamma. Itu yang pertama. Hadara hadir sapa al-fatah, seorang pemuda. Hadara sapa al-qadhi, hadara hadir sapa al-qadhi, Pak Hakim. Al-qadhi itu isim mufrad, tanda rafa'nya dhamma. Al-qadhiyu itu bisa, tapi berat. Qadhiyu itu berat, maka qadhi. Seandainya ulama soro, ulama nahwu soro tidak berbicara ini i'rab muqaddar, maka dia akan mengatakan al-qadhi rafa'i dengan sukun. Wah, rusak lagi ini kaidahnya. Maka keilmuan itu satu sisi mengamankan keilmuan yang lain. Jadi tidak bisa. Karena apa? Keilmuan itu saling berhubungan antara satu sama yang lain, saling menguatkan, saling menjaga, dan seterusnya. Nanti kalau sudah dapat banyak, nanti kelihatan ini loh, dibaca ini karena menjaga ini dan seterusnya. Penjelasan. Terakhir, hadara akhi, seharusnya kan akhun, maka karena ada ya menjadi akhi. Karena ada ya mutakalim. Ya mutakalim ki nakalan. Apa ini dimaksud ya mutakalim di kasro kabeh. Lah itu namanya harokat kasro lil munasabati, untuk menyesuaikan ya. Kitabun ku ana ya menjadi kitabi. Naklun ada ya menjadi nakli. Abun bapak. Ana ya menjadi abi. Ya. Iya ini. Guyone karo arek-arek nakalan ini. Menyulitkan i'rab, tapi karena ulama nahwu itu cerdik, masya Allah. Jadi lafaz-lafaz begini disikapi sehingga mengamankan kaidah-kaidah yang lain. Al-fatah dibaca rafa, tandanya dhammatun muqaddaratun alal alif. Fatah
kita merujuk pada kaidah isim mufrad fa'il dhamma, sudah titik. Dhammanya, nah ini muqaddaratun alal alif. Dhamma yang dikira-kirakan pada alif, sebab alif tidak mungkin dapat melafadzkan dhamma. Aku biyen lho belajar nahwu pertama iku ono i'rab takdirun barang ngerepoti. Dulu itu saya sudah begitu kok ndak lafdzon semua. Masya Allah, ternyata jalan itu ada yang turun, ada yang naik, ada yang itulah. Ketika saya sepedaan baru menemukan jalan, merespon ini. Nah, karena karakter isim itu kan ada yang mu'tal akhir, akhirannya berupa huruf ilat, tidak bisa dihindari itu, tidak bisa, mesti ada, tidak bisa dihindari. Maka tinggal mengatur i'rabnya saja mudah, karena tidak bisa dihindari. Al-Fatah Al-Fatah itu kan asalnya Fatah, Al-Fatayu. Oh, ada ya di ujung dapat jatuh setelah harokat fathah, jadi alif. Jadi gini, makanya sampean kalau melihat alif itu tidak ada yang asli di bahasa Arab itu, lebih khususnya lagi ke sorof. Kalau sampean membahas sorof ada alif, itu tidak pernah alif itu asli itu. Makanya kalau ada orang mengatakan huruf ilat ada berapa? Ada dua, wawu sama ya. Alifnya, alif ganti toh. Maka harus disikapi begitu. Tapi umumnya ulama sorof tetap mengatakan tiga, sekalipun ganti. Satu alif, wawu, ya. Ini tidak bisa dihindari. Nah, zaman lihat Ghoza itu asalnya Ghozawa. Wawu di ujung itu akhirnya bahasa itu jadi jelek dan seterusnya. Maka wawunya diganti alif. Alif sukun, maka menjadi Ghoza, alifnya berdiri. Kenapa kok ditulis alif berdiri? Karena asalnya wawu. Tapi kalau Roma ya, karena jatuh setelah fathah di ujung, maka ya-nya jadi alif, menjadi Roma. Tapi tulisannya melungker. Kenapa? Ya karena asalnya ya, Roma ya. Sedikit lagi ini dijelaskan. Al-Qadhiyu itu bisa, tapi berat karena di ujung dapat harokat dhamma. Maka tanda rofanya dhammatun muqaddaratun alal ya, dhamma yang dikira-kirakan pada ya, sebab ya di ujung berat melafadzkan dhamma. Yu iku nek wakaf piye iku nambah repot meneh. Akhi dibaca rofa, tandanya dhammatun muqaddaratun ala ma qablal ya. Jadi dhamma itu dikira-kirakan lafaz dikira-kirakan sebelum ya, yaitu koknya ini alama qoblal ya. Alasannya apa? Ya karena ada ya ini, sehingga istilahnya harokat kasrah untuk menyesuaikan sukun dia mutakallim. Itu istilahnya dalam ilmu nahwu lil munasabati, untuk menyesuaikan ya itu harokat kasrah. Kalau dibaca hadara akhui, di rumah notok itu gak enak. Jadi bahasa Arab itu masuk kualitasnya ada tiga. Dibaca enak, didengarkan Masya Allah, ditulis gagah, bagus. Bagus bahasa Arab harus ditulis. Apalagi yang nulis Masya Allah, sentuhan-sentuhan tangan yang kaligrafi. Ya Allah, punya keunggulan di antara bahasa-bahasa yang lain. Dilafadzkan enak, didengarkan enak. Kata itu tidak sembarang loh, cara menyusun struktur kata. Sehingga di tajwid itu macam-macam, ada bacaan ikhfa, ada bacaan izhar, itu kan makharijul huruf macam-macam. Dan bahasa itu membangkitkan. Contoh saja kerupuk dengan ro,
R itu kan kerupuk membangkitkan orang makan gitu, tapi kan kelupuk asal. Seperti itu. Dan bahasa itu ada itunya, ada membangkitkan. Tidak mungkin terbacanya dhamma pada alif di kata al-fatah, tidak mungkin. Ad-dunya, barang tidak mungkin itu. Ad-dunya harus dhamma itu tanda rafa'e. Ad-dunya itu. Kata fatah ketika rafa, sebab alif selamanya sukun. Nah ini harus digaris bawahi. Alif itu selamanya sukun. Kalau ada alif kok ada harokatnya, itu bukan alif, hamzah itu, hamzah wasol. Berat terbacanya dhamma pada ya di kata al-qadhi, karena ya di ujung. Ketika rafa qadhiyu itu berat. Luwih apik dikira-kirakan saja, sebab posisi ya berada di ujung kata. Tidak terbacanya dhamma pada kha di kata akhi ketika rafa, sebab ada kasrah untuk menyesuaikan ya, itu dinamakan i'rab takdiran. Kamus ismun maksurun, isim huruf akhirnya alif dan sebelum alif fathah, maksur. Cuma alifnya nanti ini ditulis ada dua. Dua ismun mangkusun, isim huruf akhirnya ya dan sebelumnya harokat kasroh, al-qadhi, al-musalli, az-zani, itu. Dhammatun muqaddaratun, dhamma yang tidak terbaca atau dikira-kirakan. Aliful maksur ditulis tegak dan tidak. Contoh ad-dunya. Kalau begitu ad-dunya itu berarti asalnya wawu. Dunyawun. Dan al-fatah asalnya ya. Nah, itu yang berhubungan dengan i'rab, perubahan akhir kata. Jadi i'rab dari sekian perubahan kata dalam bahasa Arab ini dirumuskan oleh ulama ahli sorof, ahli nahwu. Ada dua, yaitu i'rab lafdzan terbaca dan i'rab takdiran, i'rab dikira-kirakan. Jadi para siswi sekalian, apabila kamu bahas i'rab, maka lafdzan dulu, kamu pelajari dulu. Sudah paham baru takdir. Setelah lafdzan faham, maka takdiran ada persoalan. Kenapa ini kok? Lalu terungkap, oh sebabnya ini, alasannya ini. Nah itu. Sehingga apa yang kita pelajari susah mau lupa apabila belajar seperti ini. Dan bagi para guru barangkali harus menekankan, pertama belajar nahwu itu i'rab harus dikuasai betul sampai tanda-tandanya, macam-macamnya, mulai dari i'rab lafdzan, takdiran dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.